Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih menyambung niat-niat qiyamul lail. Kita hendak merutinkan bangun malam, tahajud atau qiyamul lail. Nah, itu ada beberapa niat yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan di hati. Di sini pengarang menyebutkan ada 16 niat. Bukan berarti kita ditekankan ke 16-nya, namun yang dimaksud adalah salah satu di antara 16 itu ada yang kita tanamkan di hati, atau 2 atau 3 di antara 16 macam itu yang kita tanamkan di hati, kita niatkan di hati. Yang pertama dan yang kedua itu sudah minggu tadi. Dan yang ketiga, annallahu yarfa'u bisababi qiyamihim al-'azaba an ahlil ardi. Qiyamul lail dengan tujuan supaya Allah mengangkat dengan sebab dia qiyamul lail, Allah angkat akan azab dari penduduk bumi. Nabi SAW niat itu. Kita qiyamul lail atau tahajud di tengah malam. Niat semoga dengan sebab qiyamul lail ini Allah angkat azab dari penduduk bumi. Makanya orang-orang yang suka qiyamul lail itu mereka salah satu kelompok yang dengan sebab mereka azab itu diangkat oleh Allah. Ada beberapa kelompok, salah satunya orang yang suka qiyamul lail, dengan sebab mereka azab yang bakal diturunkan ada jadi. Bahkan azab yang sudah diturunkan pun diangkat kembali. Nah, salah satunya orang-orang yang suka bangun malam beribadah. Bangun malam beribadah disebut qiyamul lail. Baik itu berzikir, baik berselawat, baik baca Quran, baik sembahyang. Nah, beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu maksud sembahyangnya. Sembahyang di tengah malam sehabis guring. Habis isya guring. Jam 1 atau jam 2 bangun. Lalu kita sembahyang. Itu tahajud sebenarnya. Qiyamul lail lebih umum dari tahajud. Qiyamul lail bisa jangan sembahyang, berzikir aja. Bangun jam 2 berwudu. Hampir saja dia madhep kiblat, berzikir, selawat, baca Quran. Qiyamul lail juga.
Jadi qiyamul lail ini lebih umum dari tahajud. Setiap tahajud itu qiyamul lail. Tapi kada setiap qiyamul lail tahajud. Di sini niat qiyamul lail. Baik itu hanya berupa zikir aja, salawat aja, atau baca Quran aja, atau sembahyang, atau kedua-duanya. Sembahyang, sembahyang berzikir, itu beristighfar, bersalawat, baca Quran, masuk dalam qiyamul lail. Nah, kelompok-kelompok seperti inilah yang dengan sebab mereka Allah mengangkat azab dari penduduk bumi ini. Andaikan di permukaan bumi ini kada ada lagi orang nang qiyamul lail, kada ada lagi orang nang bangun di tengah malam untuk beribadah, maka penyandang bala itu, penangkis bala itu berkurang sudah. Ini salah satu penangkis bala itu akan bayi-bayi yang baru lahir. Salah satunya lagi binatang-binatang. Salah satunya lagi kurang suka qiyamul lail. 3 kelompok inilah yang menyebabkan bala itu pada jadi diturunkan, atau yang diturunkan itu bisa diangkat kembali. Bila kada ada lagi qiyamul lail, manusia dengan qiyamul lail kada ada lagi, berarti 1/3 udah kada ada, tinggal 2 lagi. Ada tapi kuat, nggak ada bergabung 3 tongko atau bilangnya 2 aja balik, plus 3 bisa kurang-kurangnya, terusnya tongko kalau bisa 4. Dan hanya orang yang sedikit dosa langkawa rutin qiyamul lail. Hanya orang yang sedikit dosa langkawa qiyamul lail. Orang yang banyak dosa karena kawa qiyamul lail. Jadi kita ini memikirkan diri kita nih, apakah banyak dosa masih atau kada. Nah, mampukah kita qiyamul lail atau kada? Kita kan bisa membaca orang kita aja. Kita mandek alarm sudah mematikan, kadang-kadang mematikan kada sadar. Ini menunjukkan bahwa kita masih banyak dosa. Jadi kita menilai diri kita aja. Perlu kita koreksi diri kita, apa-apa lagi dosa yang belum ditobati. Nah, menapun dokter menong sambil berokok sambil mengopi. Ingat akan dosa, kaganangan dosa ini tobati. Ini bilang dosa ini tobati pula. Bila sudah dosa ini banyak kita tobati, ringan, bangun malam ringan. Ada beratnya. Kenapa jadi berat? Dosa kita memiruti. Nah, jadi orang yang rutin qiyamul lail hanya orang yang sedikit dosa. Nah, itulah kita cara menyinari diri kita. Masih banyak dosa kadang. Oh, ternyata berat tahajud, berarti banyak dosa apa nih? Nah, perlu termenung pikirkan apa-apa dosa itu berarti. Besok bila kita termenung pikirkan dosa apa? Itu berarti. Tiap hari habis berarti.
Ya kadang kita ini kada sadar bahwa diri kita ini banyak dosa. Nah, hanya dengan cara ini, kalau kita menilai masih banyak dosa atau kada, cara apa? Mampu kada dia mulai aja. Bila kada mampu orang banyak dosa masih. Orang kada banyak baca Quran, belum tentu banyak dosa. Nah, orang kada kau banyak berzikir, belum tentu banyak dosa. Tapi bila kada kau kada mampu bangun tengah malam untuk beribadah, pasti banyak dosa. Nah, masalahnya di sini kita menilai. Dan kita kada akan menemukan apa dosa kita bila kada akan berpikir. Karena al-fikru sirajul qalbi, pikir itu pelita hati. Ambil duduk santai. Tiba-tiba memikirkan dunia, lebih baik memikirkan dosa. Itu berarti akhirnya berhasil kita. Lu sudah berhasil itu segala-galanya mudah. Nah, jadi kalau kita tuh berarti udah dosa, ringan sudah dia mulai. Nah, setiap kita bangun malam gitu, niat apa? Mudahan Allah angkat. Dengan sebab qiyamul lail ini Allah angkat azab untuk penduduk bumi. Itu tujuan niat orang-orang qiyamul lail di barat, di timur, utara, selatan. Nah, yang keempat, niat qiyamul lail itu apa? Mujahadatun nafsi, memerangi nafsu, memerangi hawa nafsu dan syahwat nafsu. Sehingga hawa nafsu ini dapat kita tundukkan. Bila nafsu mengingini hal-hal yang kebatilan itu hawanya. Bila nafsu mengingini yang nyaman-nyaman pun syahwatnya ngarannya. Nafsu ini ada dua cabang, syahwat dan hawa. Cuman yang sering disambut orang hawa nafsu, tertinggal syahwat nafsu. Padahal setiap sesuatu keinginan nafsu kita mengarah ke batinan itu hawa. Ini yang perlu dikakang. Nah, tujuan kita apa? Memerangi hawa nafsu. Nah, karena niat kita itu, maka nafsu kita sedikit demi sedikit akan tunduk. Karena niat kita bangun malam untuk menundukkan nafsu, untuk memerangi nafsu. Karena niat kayak itu Allah buktikan, Allah tolong kita, sehingga kita mampu memerangi nafsu kita. Nya hendak ini arah kebatilan, kalau kita menahani dengan pertolongan Allah. Yang kelima, al-iqtidah bisalafis salih. Ia mulai dengan tujuan mengikuti dengan salafus salih. Salafus salih ini ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'in di tiga generasi ya. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in itu salafus salih. Kita qiyamul lail mengikuti mereka. Karena para sahabat, para tabi'in mereka rata-rata qiyamul lail. Sehingga mereka andaikan ada sesuatu perkara, ada bangun malam, siangnya tertangis. Karena kesibukan apa, kayak pernah.
Ada bangun malam begitu bangun orang bangun subuh, mereka menangis. Bukan salafus saleh. Bahkan di antara sebagian mereka berkata, jakanya kada qiyamul lail itu kada lagi hidup di bumi ini. Jakanya kada tuh qiyamul lail, kada asa kada lagi hidup di permukaan di dunia. Karena qiyamul lail ini kelezatannya luar biasa bagi orang yang sudah istiqamah. Lezatnya asa ramiknya itu rami, lezat indahnya pengrasaan. Nah, di saat qiyamul lail luar biasa. Itu lebih indah, lebih lezat dibanding orang yang berduaan dengan kekasihnya. Kita nih punya pacar yang saling mencintai. Lalu kita berpandiran di tengah malam berdua, orang lain kena melihat ramai benar orang bicara dia. Nah, orang yang sudah istiqamah qiyamul lail lebih ramai pada itu, lebih ramai pada itu. Luar biasa. Cuma hanya dirasakan bagi orang yang sudah mengistiqamahkan. Dan bisa didustakan bagi orang yang ada pernah merasai. Nah, kita misal ada pernah qiyamul lail, mungkin mendustakan. Mana mungkin ya ramai daripada pemesraan mana mungkin bayi tinggal qiyamul lail dan sholat itu menangis. Bagi orang yang kada merasai mendustakan. Coba kan dulu anak tahu. Nak tahu ucapan-ucapan mereka tuh. Nah, asiknya tuh luar biasa kalau Tuhan. Makanya itu amalan salafus saleh. Bahkan mereka ada nang malam tuh sepertiga nang ibadah aja. Ada nang separuh malam untuk ibadah. Ada yang mereka tuh hanya sejam aja kuring malam lagi ibadah atau Tuhan. Itu amalan salafus saleh. Sunat, tapi walaupun sunat itu mendekatkan diri sama Tuhan. Kan gawian yang wajib bila kita gawi, kita akan menjadi mukarrabin wajib. Dan yang sunat itu bila kita gawi rutin, kita akan menjadikan diri kita ini mahbubin, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Nah, bila sudah cinta dan mencintai itu rame. Ya loh, bila kita dicinta dengan Maryam, itu aja Maryam kan dicinta belum rame lagi. Tapi kalau sudah cinta mencintai, ada pertemuan jarak jauh bahagia dia itu rame. Nah, nang sunat ini kata kalau kita remehkan, karena nang sunat ini menyebabkan kita mendudukkan kita ke makam mahabbah, cinta dan dicintai. Kalau nang wajibnya itu hanya mendudukkan kita ke makam mukarrabin, dekat lawan Tuhan itu aja. Orang dekat belum tentu cinta mencintai. Kita terkan di kantor misalnya, sebagai kantor dekat benar lawan si A, si B, si C, berpandir tiap hari. Tapi belum tentu ada menjalin cinta, belum tentu. Orang dekat belum tentu menjalin cinta. Tapi orang cinta pasti dekat. Nah, wajib ini bila kita gawe, kenapa karena wajib puasa, zakat, haji, sembahyang, menjadikan diri kita mukarrabin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Tapi sunnah bila kita gawe akan menjadikan kita ini pelang mahabbah, muhibbun dan mahbubin, mencintai dan dicintai.
Nah makanya orang salafus saleh itu nama sunat itu luar biasa, apalagi qiyamul lail. Karena mereka itu orang cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta lawan mereka. Tanam keenam wa anallah yaftahu alaih butuhal arifin. Ia mulai dengan niat apa? Bahwa Allah membukakan atas akan keterbukaan yang dirasakan oleh orang-orang arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat. Jadi qiyamul lail dengan niat mudahan dengan qiyamul lail ini Allah bukakan di hatiku sebagaimana Allah membukakan makrifat di hati orang-orang ahlul ma'rifat. Semoga Allah membukakan di hatiku ini sebagaimana Allah membukakan di hati orang-orang yang sudah ma'rifat. Itu salah satu niat yang baik untuk qiyamul lail. Orang-orang ahlul ma'rifat, para wali-wali itu karena di hati mereka dibukakan Tuhan. Andaikan Tuhan kadang membukakan, mereka jadi orang awam juga. Nah kita hendak supaya dibukakan kayak mereka. Mun hendak aja kada pun memegai sebabnya, ada akan terjadi. Sebabnya apa? Salah satunya, ya mulai bangun malam. Kurang nilai rutin, ya mulai walaupun ada alim, dia sudah dapat izin memberikan syafaat di yaumil mahsyar 10 orang tuh dirinya, anaknya, bini, diri seorang, bini, anak, mama, abah misalnya 10 orang dapat jatah berikan syafaat. Kurang nang rutin qiyamul lail dan kurangnya ada alim. Orang alim banyak lagi jatahnya. Apalagi ini wali orangnya banyak lagi jatah berikan syafaat. Dan yang ketujuh, niat qiyamul lail at-taqlil minan naum, menyedikiti guring. Niat hati supaya mengikuti guring. Karena orang-orang salafus salih, orang-orang aulia Allah, apalagi anbiya, mereka kali lemah jauh di Quran, malam tuh sedikit guring. Malam tuh kali lemah jauh sedikit guring mereka. Kenapa jadi sedikit guring? Waktu digunakan untuk ibadah, karena ibadah malam ini 70 kali lipat dibanding siang. Sarakaat sembahyang malam Pak. Harap 70 rakaat siang hari. 2 rakaat 70 kali 70. Amal ibadah lain Pak sama. Sekali kita bersalawat di tengah malam itu, kalah kita bersalawat 70 kali siang hari. Nah waktu nang afdal ini mereka gunakan ibadah sehingga mereka sedikit guring di situ menggunakan waktu afdal deh. Memang orang-orang salafus salih mereka mencari kesempatan waktu afdal di situ mereka beribadah. Nah, nilainya tinggi. Siang sajam kita duduk bama di pasangan siang. Kalah dapat orang yang 5 menit di malam dia bama. Istilahnya tuh kalau 10 menit harap nilainya. Melipat ganda. Karena di malam hari itu, nang mana-mana orang yang banyak dosa, semua terlalap tidur. Hanya orang-orang yang ada dosa yang kau bangun beribadah, lalu nilainya tinggi.
tinggi nilainya. Ibadah sinyal tuh kuat. Mun siang banyak banget memakai sinyalnya. Jadi ingat nih, kalau banu lilit banu anu, begitu tengah malam karena banyak uringan sudah ada banyak memakai sinyal, ada banyak memakai jaringan. Kalau ada lilit, jaringan ada lilit. Nah itu supaya mudah perbandingannya. Nah, langkah 8, niat qiyamul lail itu ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat. Mendoakan untuk mukminin mukminat. Kan tadi malam ini berlipat ganda, lebih 70 lipat ganda. Sekali aja kita mendoakan mukminin mukminat di tengah malam itu sama siang kita 70 kali. Dan kita belum mendoakan mukminin mukminat ini. Kita diberi pahala sejumlah mukminin mukminat ahya'an wa amwata, baiknya hidup baiknya mati. Kalinya mendoakan, apalagi berlipat ganda. Kebanyakan orang jarangnya berdoanya sadar dirinya aja. Karena tempat mukminin mukminat. Padahal pahalanya itu diberikan pahala sejumlah mukminin mukminat dunia, baiknya hidup baiknya mati. Nilainya tinggi. Dalam 24 jam ini, dalam 5 waktu sembahyang, jangan tertinggal doa supaya diampuni diri kita, orang tua kita, mukminin mukminat. Maghfir li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang tertinggal itu harap pada dua nilainya pahalanya kenal benar. Karena doa kita mendoakan supaya diri kita diampuni, mama abah diampuni, orang mukmin mukminat diampuni, kita akan diberi pahala sejumlah mukmin mukminat sedunia ini. Karena pahalanya itu. Jangan ditinggal doa ampunan untuk diri, untuk mama hamba, mukminin mukminat. Nah, apalagi tengah malam nilainya berganda. 1000 kali kita Rabbi firli wali walidayya wali mukminin wal mukminat di tengah malam nih. Rabbi firli wali walidayya wali mukminin wal mukminat. 1000 kali sama 70.000 nilainya. Nah, jadi doa ilmu niat apa kia mulai salah satunya mendoakan mukminin mukminat. Nah, karena kita bangun ini suasananya sunyi, damai, suasana. Lalu kita ini lebih khusyuk, lebih tenang berdoa dulu. Apalagi tahu artinya. Ya Allah ampuni hamba, bahasa kitanya ampuni hamba, ampuni dua orang tua hamba, ampuni mukminin mukminat. Siang bisa ngerti musuhnya macam-macam bunyi. Dan yang ke-9 niat qiyamul lail, niatul Quran, membaca Quran. Nah, kalau kita ada kebiasaan walaupun salah benar, bila habis membaca itu baca ini baca Quran. Di qiyamul lail niat apa membaca Quran. Walaupun setengah lembar aja kah 2-3 ayat aja kah bersambung, masa ada baca Quran. Karena baca Quran ini salah satu amalan yang mendekatkan diri lawan Tuhan juga. Imam Abu Hanifah, dan ini terjadi juga Imam Ahmad bin Hanbal, bermimpi di alam mimpi berjumpa Allah 99 kali.
Lalu mereka berkata, andaikan genap 100 beteta mimpi nih, apa nomor takon Allah Ta'ala. Malam berikutnya pas mimpi. Nah, genap 100 kali mimpi. Mimpi melihat Allah itu kada mustahil. Kalau mimpi melihat dengan mata kepala waktu jaga, itu mustahil. Walaupun tak mimpi melihat Allah, cuma tetap kada kau menggambarkan. Laisa kamitslihi syai'. Kada kau digambarkan. Jadi dia Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi Imam Abu Hanifah. Bila ganap 100 mimpi, aku bertakwa Tuhan. Pas mimpi, bertakwa apa itu? Napa amalan yang segera mendekatkan diri engkau? Dikira hamba ini dekat terus lawan engkau. Ya Tuhan, ikra kalami, baca kalamku Quran. Siang ke malam enggak baca Quran rutin. Engkau akan selalu dekat. Ibarat tuh sama kita lawan anaknya selalu di pangkuan. Selalu di pangkuan. Nah, niat baca Quran. Nanang ke-10 qiyamul lail dengan tujuan yad'ullah bitadarruin wa khusyuk. Berdoa kepada Allah dengan tadarruk dan khusyuk. Tadarruk itu memohon dengan sangat dan khusyuk. Nabi itu sini kadang-kadang tak malam berdoa. Niat tiap minta Allah itu luar biasa. Karena kalau kita bangun tahmal itu seakan-akan berduaan. Itu bitadarruk. Ya ada juga orang yang berdoa tuh di gaya umum ini kada tadarruk artinya. Tak ada berdoa, paham kada. Bacaannya belum tentu kanak baca. Tangan mereka kayak apa kah? Ada nangka ini berdoa. Ada nangka ini, ada nangka apa kah? Udah kada beristilah. Udah karena tapi pada bahajat benar. Berdua tuh bisa kayak itu gitu. Atau satu riwayat nangka itu. Udah beristilah tuh Bang. Cuman Nabi tak boleh situ nampinan benar. Nah, hajat yang luar biasa. Kayak gitu nggak berdua. Kalau beristilah boleh kita hendak benar artinya. Tangan kayak ininya. Karena kayak ini aja bentar ini. Saya pak hendak lakas diberi, itu jadwalnya lebih hendak itu daripada kepada aja. Wah, tadi udah lebih hendak juga. Nah, berdua dengan Allah itu tadarruk dan khusyuk. Nanang ke-11 yuwafiqu sa'atal ijabah. Niat hati napa qiyamul lail tadi supaya membetuli saat-saat dikabulkan. Nah itu ada hadis Allah itu sepertiga akhir malam bertawar. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Siapa yang minta sesuatu, ku beri. Siapa yang minta ini, ku beri. Macam-macam tawaran Tuhan di sepertiga akhir malam bagi 3. Malam itu 12 jam. Nah, bagi 3 berarti 4. Nah, maghrib jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu sepertiga awal. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu sepertiga tengah. Seperti akhir itu mulai jam 2. Nang Tuhan bertawar itu kok mulai jam 2. Sepertiga akhir itu mulai jam 2 sampai subuh, sampai belum azan subuh. Siapa hendak minta rezeki, Tuhan kuberi. Siapa hendak minta jodoh, kuberi. Siapa hendak minta dibayarkan hutang, kubayarkan. Punya mulai jam 2 sampai belum azan subuh, macam-macam ditawari. Nah, waktu-waktu ini nanti kita ingatkan orang-orang yang berdosa
melingahkan waktu ini. Inya berdua di siang hari nang waktunya itu ada ditawari. Bila kita lo minta sesuatu di waktu nang ada ditawari itu bisa dapat, bisa ada. Supaya mudah paham kayak aja. Umpamanya bupati, dia bupati bila anak mau usul apa, anak minta sumbangan apa, datangi aku. Aku membuka pintu, terbuka siapapun. Mulai jam 2 malam sampai terakhir umpamanya. Nak minta apa kah? Namun kita datang di situ, siapakah rakyat datang situ? Kabul terus. Tapi kalau di luar jam itu, jam 9 pagi datang mengatur. Bisa dapat, bisa kada. Karena jam nang kada bertawar. Bisa dibukai luar orang lawan, bisa kada. Karena ini jam-jam nang kada bertawar. Kalau mulai jam 2 sampai bentar itu jam nang Tuhan bertawar siapa minta kuberi. Siapa ini kuberi. Nah ini nah waktu nang kita lupakan. Waktu nang istimewa, ada perhatian kita. Nang ke-12 yaqa'u bil ibadah allati hiya ikhlas akram. Jatuh pada ibadah yang ibadah itu kepada ikhlas lebih dekat. Kan beramal di tengah malam itu lebih dekat ikhlasnya ketimbang siang. Jadi bangun tengah malam itu jangankan kurang lain enak ini guringan. Kita beramal ibadah di tengah malam itu lebih dekat ikhlasnya, lebih diharap ikhlasnya ketimbang siang. Jadi jadinya aku qiyamul lail mudahan aku ini diberikan ikhlas. Nah itu cukup. Aku mengamalkan qiyamul lail mudahan aku ini diberi Allah ikhlas setiap kali beramal saleh, ikhlas setiap kali beribadah. Nah satu saat diberi oleh Allah ikhlas. Ngalih ikhlasnya. Melatih ikhlas nih ngalih. Mun kada diberi Tuhan kena kawa. Hanya orang nang rutin bangun malam nang selalu ikhlas beribadah, selalu ikhlas beramal saleh. Nah apa kan digawinya nang kebaikan itu ikhlas benar karena Allah. Orang nang qiyamul lail. Kenapa? Hanya minta itu, hanya ada niat mudahan aku dan qiyamul lail ini Allah tumpahkan ke hatiku ikhlas setiap kali beramal ibadah. Itu sering beri Tuhan. Beramal inilah ikhlas. Jangankan sekian tahun 40 hari ini berturut-turut ikhlas. 40 hari. Alam gaib terbuka. Empat 40 hari berturut-turut ikhlas kita. Nang kurang kada kau melihat, kita kau melihat, dilihat akan oleh Allah. Nah sekarang kalau kita belum pernah itu, berarti kita ini ikhlas belum. Masalahnya itu. 40 hari ikhlas. Beramal siang malam. Buka alam gaib sudah. Apalagi sepanjang tahun. Kita bila bangun tahajud itu niat supaya diberi Allah ikhlas setiap kali beramal, setiap kali amal saleh. Nah satu saat kita diberi Tuhan, ada malam ini malam besok, ada minggu ini minggu lain, beri Tuhan. Nah sini kita dalam ke-13 mutabaatun nabi wa salafis salih dzalik.
hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. Antana kun 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.